menemukan kardigan warna butter yellow yang selama ini aku cari-cari. Walaupun kardigannya itu polos, tapi bentuk kancingnya itu bunga mawar, jadi kelihatan lebih mewah. Nah, biar gak terlalu polos, kali ini aku styling pakai inner plisket, jadi cantik banget kayak gini. Untuk bahannya bukan rajut yang terlalu tebel, jadi masih nyaman buat dipakai sehari-hari. Gak cuma hangout aja, kalian bisa pakai kardigan ini buat ke sekolah ataupun ke kantor. Assalamualaikum teman-teman, jadi buat kalian yang nanyain gimana caranya daftar kreator CapCut tanpa agensi di 2026 ini, aku udah upload videonya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau aku juga udah keterima untuk jadi kreator CapCut di 2026 ini. Tenang aja, buat kalian yang ada bacaan gak bisa daftar juga udah aku jelasin ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja cek videonya, ada di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, untuk semua mentahan itu ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti kalian tinggal download aja, tinggal klik selengkapnya di bawah judul video ini. Kalau udah, kalian bisa masukin titik bitnya, terus kalian bisa pilih ekstrak audio ya teman-teman. Setelah itu di sini kalian bisa klik audionya dan kalian bisa pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Oke, kalau udah sampai akhir, di sini kalian bisa langsung aja pilih checklist. Pilih audio dan periksa hak cipta yang kedua ya teman-teman. Kalau gak kena, kita langsung aja kembali. Terus pilih rasio. Pilih 9:16, pilih checklist. Klik tanda plus, dan kalian bisa masukin satu foto dulu ya. Untuk titik bitnya hapus aja, akhirannya juga hapus. Kalian bisa klik fotonya, terus pilih transformasi, pilih lanjutan. Zoomnya jadi 110 ya teman-teman. Kalau udah pilih checklist, untuk durasi fotonya sampai titik bit yang ke-11 ya. Dihitung aja ya teman-teman. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang pertama. Di titik bit ke-1 sampai ke-5 kasih keyframe tetap dulu. Titik bit yang ke-6 perbesar. Terus di titik bit yang ke-7 sampai 9 kasih keyframe tetap. Baru nanti di akhirannya biar rapi, kalian bisa pilih transformasi, terus pilih lanjutan. Untuk zoomnya jadi 110 lagi ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau pakai yang efek kaca pembesar itu boleh. Tapi karena untuk pemula itu agak susah, di sini aku jelasin untuk yang versi keyframe-nya ya teman-teman. Oke, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, nanti kan di pertengahannya ini kosong. Kalian kasih 3 keyframe tetap. Nah, kita fokus ke 3 keyframe yang ada di tengah ini aja ya teman-teman. Di keyframe yang pertama ini, kalian bisa pilih transformasi, pilih lanjutan. Pilih posisi sumbu X sama Y-nya 1. Keyframe kedua, sumbu X-nya 2. Keyframe yang ketiga, sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya -2. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di tengahnya tinggal kasih 3 keyframe aja. Terus, di pertengahannya kan ini ada 3 keyframe ya, kita fokus ke 3 keyframe ini aja. Di keyframe yang pertama, yang ini ya, pilih transformasi, terus pilih lanjutan. Sumbu X sama sumbu Y-nya jadi 1. Keyframe yang kedua, sumbu X-nya 2. Keyframe ketiga, sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya -2. Nah, di antara titik bit ke-3 dan ke-4, sampai akhir caranya sama aja. Untuk rumusnya udah aku simpen di sini ya.
Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa langsung aja pilih checklist. Terus kalian bisa duplikat foto yang pertama ini ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal duplikat aja, klik foto yang kedua ini. Di keyframe yang pertama yang ini ya, kalian tinggal bagi fotonya. Foto yang di sebelah kiri yang kosong ini hapus. Jadi untuk durasi foto kedua itu tetap sampai titik bit yang ke-11 ya. Sekarang duplikat 2 kali foto yang kedua. Kalau udah, klik foto yang keempat ini ya teman-teman. Di titik bit yang ke-6 yang ini kalian tinggal bagi fotonya. Belakangnya hapus. Terus kalian tinggal perpanjang aja durasinya sampai titik bit yang ke-8 ya. Kalau udah di titik bit yang ke-7 ini, kalian bisa perbesar fotonya. Terus di akhirannya perkecil ya teman-teman. Nah, setelah itu di antara titik bit ke-6 dan ke-7 kasih grafik. Yang ini ya, kubik keluar dulu. Untuk di akhirannya kalian tinggal kasih kubik masuk ya. Oke, sekarang kalian salin foto yang ketiga ya teman-teman. Kita akan pindahin ke belakang ya. Nah, duplikat dulu foto yang ketiga. Terus klik agak lama foto yang disalin, pindahin ke paling belakang kayak gini ya. Nah, foto kelima ini pilih fitur ganti pakai foto baru. Kalau udah, kita buat overlay dulu ya teman-teman. Perpanjang durasinya sampai titik bit 13. Di keyframe terakhir bagi. Nah, foto terakhir ini jadiin overlay sampai ada di bawah. Terus kalian duplikat ya teman-teman. Dan kalian bisa pindahin ke akhir foto yang keempat. Durasinya dari titik bit yang ke-7 sampai akhir foto keempat. Nanti di akhirannya kasih keyframe. Di awalnya tinggal geser ke sebelah kiri ya teman-teman. Nah, setelah itu di pertengahannya kalian bisa geser ke sebelah kanan. Kira-kira segini, terus pilih transformasi, pilih lanjutan. Putarnya jadi 7 derajat ya. Nah, di sini kalian tinggal kasih grafik kubik keluar sama kubik masuk ya teman-teman. Pilih checklist. Oke, sekarang di akhirannya ini kalian bisa geser fotonya ke sebelah kiri sampai habis ya, tapi harus lurus ya teman-teman. Tengahnya kasih grafik pantulan ke dalam. Kalau udah, kalian tinggal salin foto yang ke-5. Terus klik foto yang terakhir atau ke-6, pilih fitur ganti dan ganti pakai foto baru ya. Oke, sekarang kita bisa ke akhiran dulu ya teman-teman. Ini kita tinggal tambahin liriknya aja. Ke akhiran kasih penutup dulu kayak gini. Volumenya matiin, terus kalian bisa pilih animasi yang pudar masuk ya. Kalau udah, sekarang kalian bisa ke awalan dulu. Klik foto yang pertama dulu ya. Di awalnya kasih keyframe. Terus kira-kira di sini kalian bisa perbesar fotonya ya. Nah, sama kayak tadi di sebelah kirinya kasih grafik kubik keluar. Sebelah kanannya kubik masuk ya teman-teman. Kasih animasi pudar masuk. Ke awalan, kita pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya yang sesuai sama soundnya, volumenya matiin. Pilih splice, pilih filter. Nah, durasinya itu sampai akhir foto yang keempat ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kelima. Pilih efek cermin. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya. Biar nggak kelamaan ya videonya. Kalau udah, sekarang ke titik bit ke-6, pilih efek flash hitam ya teman-teman. Terus pilih sesuaikan kecepatannya 100. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini juga. Nanti kalian tinggal ikutin aja ya.
Nah, ini untuk versi yang free udah jadi ya teman-teman. Nanti kalian tinggal jadiin template CapCut. Sekarang aku akan jelasin ke kalian untuk versi yang pakai efek pro ya. Nah, di sini kalian jadiin template dulu ya, teman-teman. Untuk versi yang pakai efek pro, di sini aku akan hapus semua efeknya dulu. Bentar ya, kita hapus dulu. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang ke-10 di foto kelima, pilih efek tubuh, pilih bayangan cahaya, durasinya sampai titik bit kedua di foto ke-6, pilih objek, pilih semua video. Nanti di awalnya kasih keyframe, semuanya jadi 0 ya teman-teman. Terus nanti di akhirannya kalian bisa kasih keyframe tetap. Baru di tengahnya putarnya jadi 50 seperti ini ya. Kalau udah duplikat lagi, simpan di antara foto ke-4 dan ke-5 ya. Kalau kurang kayak gini kita perpanjang aja ya teman-teman. Nah, baru di awalnya kasih keyframe, yang ini hapus. Baru duplikat sampai 2 lapisan kayak gini ya. Sekarang di titik bit yang ketiga, di foto kelima, pilih efek peregangan pixel. Durasinya sampai titik bit yang ke-9. Terus kalian bisa pilih objek, pilih semua video. Nanti di awalnya kasih keyframe. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya. Nah, terus di tengahnya atau titik bit yang keempat kasih keyframe, keterangannya udah aku simpen di sini. Nanti di akhirannya semuanya jadi 0 ya, teman-teman. Nah, sekarang di antara keyframe ke-1 dan ke-2, di pertengahannya kasih grafik kuadrat masuk. 2 dan 3 kasih kuadrat keluar. Kalau udah pilih checklist, duplikat. Di lapisan kedua di keyframe yang pertama ini ya, pilih sesuaikan. Untuk keterangannya udah aku simpen di sini ya, jadi nanti kalian tinggal ikutin aja ya teman-teman. Di keyframe yang kedua juga sama, keterangannya udah aku simpen di sini. Di akhirannya juga sama ya teman-teman. Kalau udah, nanti kalian tinggal pilih checklist. Terus kalau misalkan udah bagus, kalian tinggal salin aja. Lapisan ke-1 dan ke-2 simpan di foto yang terakhir, penempatannya sama dari titik bit yang ketiga ya. Aku tambahin efek color glitch 2, pilih sesuaikan penyimpangan 50. Kalau udah pilih checklist, pilih objek, pilih semua video. Durasinya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi tinggal dipanjangin aja kayak gini. Nah, sekarang di titik bit yang pertama kasih efek riak. Yang ini ya teman-teman. Nih yang ini ya. Durasinya perkecil aja. Jadi pilih objek, pilih semua video. Nah, di titik bit yang pertama ini kalian bisa kasih overlay gelombangnya ya. Perbesar aja kayak gini. Volumenya matiin, terus pilih splice, pilih filter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk versi yang pro udah jadi ya. Nanti kalian tinggal jadiin template CapCut ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan jelasin juga untuk versi yang collab-nya. Jadi kayak selang-seling foto gitu ya. Jadi nanti kalian bisa upload templatenya itu 2 versi ya. Versi yang JJ biasa sama yang collab ini ya teman-teman. Oke, ini kan titik bit yang ke-6 ya di foto ke-4. Nanti kita akan bagi sampai sini aja ya. Oke, sekarang ke titik bit yang pertama. Di foto pertama, kalian tinggal bagi-bagi aja fotonya di setiap titik bitnya. Sampai titik bit yang ke-6 di foto ke-4 tadi ya teman-teman. Nah, sampai sini ya. Kalau udah, klik foto yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Pilih fitur ganti pakai foto yang baru. Terus lewatin satu foto, klik foto yang ini, pilih fitur ganti fotonya.
Lewatin satu foto, klik foto yang ini, ganti fotonya ya teman-teman. Begitupun sampai awal ya. Jadi kalian tinggal ganti-ganti fotonya aja, selang-seling gitu ya. Kalau udah sampai awal, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi nanti kalian bisa buat jedak-jeduk tipis sama yang ini ya. Oke, sekarang aku akan jelasin untuk cara upload ke template-nya biar gak salah ya teman-teman. Jadi, cara untuk upload ke template-nya itu kalian bisa checklist fotonya aja. Kalau ada mentahan kayak lirik atau gelombang ini, terus sama penutup, itu jangan di checklist ya. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat.